Lanjut ya. Lalu rangkaian pipa bor ya, eh, menghubungkan antara swivel dan bead ya. Yang menghubungkan antara swivel dan bead ya, berfungsi untuk menaik turunkan mata bor, memberikan beban di atas pahat ya, memberikan untuk penembusan ya atau penetration, lalu meneruskan putaran ke mata bor ya, lalu menyalurkan fluida pemboran yang bertekanan ke mata bor ya. Jadi memang dia ada lubangnya sehingga bisa menyalurkan fluida ya. Dan fluida ini bakalan keluar dari nozzle yang ada di mata bor ya. Bead merupakan alat yang langsung menyentuh formasi ya, berfungsi untuk menghancurkan dan menembus formasi. Ini adalah mata bornya ya. Itu dulu. Nah ini ya, Kelly. Ini jenis dari peralatan pemutar tadi ya. Ada yang namanya conventional Kelly system ya. Jadi peralatan pemutarnya ada di bawah ya. Ini saya sebut tadi sebagai namanya rotary table ya. Jadi ini Kelly basing ya. Dia biasanya dipasang hanya satu rangkaian ya. Dan dia biasanya bentuknya itu bersiku, memiliki sudut sehingga saat eh, yang diputar adalah si Kelly ini ya. Dia bakalan si rotary table ini bakalan mencengkram si Kelly karena dia mensudut sehingga eh, resiko untuk slip itu sedikit ya dibandingkan kalau dia pipanya bulat ya. Nah, ini yang kita kenal dengan swivel tadi ya. Swivel ini penghubung atau konektor ya dari pipa lumpur ini ke mata bornya ya. Itu swivel. Nah, ini adalah elevator ya. Elevator ini dia membantu mengangkat dia bakalan mencengkram di sini ya. Jadi membantu mengangkat si pipa drill string tadi ya. Ini adalah hook, traveling block, ini wire line-nya ya, drilling line ya. Nah, lalu ada sistem kedua namanya top drive. Jadi top drive ini dia nggak pakai rotary table. Jadi rotary pemutarnya itu ada di mesin di dalam ini. Jadi mesinnya ini bakalan langsung memutar si calibasinya ya. Lalu selebihnya sama ya. Nah, ini adalah contoh alat aslinya ya. Biasanya cost biaya sewa untuk rig yang menggunakan top drive ini pasti lebih mahal daripada yang rotary cable ya, yang konvensional. Nah, ini adalah operasi pemborannya ya, foto dari operasi pemborannya ya. Gambar rangkaian rotary system di rig floor ya. Nah ini adalah si Kelly tadi ya. Nah ini adalah Kelly basing. Kelly basing ini yang mencengkram si Kelly-nya ya. Kelly basingnya ini ya. Sorry saya salah. Ini Kelly basing ya. Ini namanya Kelly aja ya. Pipa yang ini. Pipa yang bersudut ini namanya Kelly aja. Kelly basing ini dia mengunci si Kelly ya. Dia yang mencengkramnya gitu ya. Mencengkram si pipanya. Lalu setelah dia cengkram pipa ini dia ada kayak mata gitu ya, kayak baut gitu. Baut ini bakalan masuk ke lubang-lubang di sini, ke lubang-lubang yang ada di rotary table ini ya. Kemudian rotary table ini berputar ya, otomatis si Kelly basing juga ikut berputar. Nah itu adalah sistem cara dia berputarnya, cara dia melakukan pemboran tadi. Nah ini si engineer-nya ini ya, kita sebut dia sebagai engineer ya, drilling engineer. Dia sedang melepas atau memasang si pipa pemboran ya. Nama alatnya ini chain ya. Tang gitu lah ya. Tang untuk membuka dan menutup si pipa pemborannya ya. Lanjut ya. Terus lagi. Nah ini rangkaian drill string ya. Jadi drill string ini ya terdiri dari Kelly ya, Kelly, drill pipe, BHA bottom hole assembly ya, dan bead ya. Jadi bead ini masih termasuk ke dalam rangkaian pipa pemboran ya. Lalu BHA terdiri dari
drill collar ya, MWD ini alat-alat logging ya, measure while drilling ya, lalu stabilizer ya supaya si pemboran ini stabil ya, tetap lurus, lalu rotary reamer ya, ini alat dari bottom hole assembly. Jadi drill collar ini masih termasuk ke BHA ya. Jadi ada untuk drill string itu terdiri dari Kelly, drill pipe, bottom hole assembly ya. Bottom hole assembly itu terdiri dari drill collar, MWD stabilizer, dan rotary reamer, dan yang terakhir adalah bit. Itu adalah rangkaian drill string gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari mata bor ya, atau drill bit ya. Jadi ada yang namanya roller cutter bit ya. Jadi mata bornya ini dia bisa berputar ya. Jadi mungkin ada pelaharnya gitu, jadi dia bisa berputar ya mata bornya. Lalu ada yang statik ya. Dia nggak bisa berputar mata bornya, tapi ini cutternya ya, cutternya ini nggak bisa, cutternya bisa berputar. Ini cutternya dia nggak bisa berputar ya, namanya PDC bit ya. PDC ini poly diamond crystalline ya, jadi mungkin sifatnya seperti diamond ya, dia sangat keras. Lalu ini fishtail bit ya, bit yang berguna untuk membor lapisan yang lunak mungkin ya, biasanya ya. Ini biasanya dipakai di lapisan yang keras ya. Nah, ini adalah diamond bit. Biasanya diamond bit ini digunakan di lapisan yang litologinya masif dan abrasif ya. Jadi mungkin batuan metamorf ataupun batuan beku ya. Nah, ini ada dua jenis ya, soft formation bit. Nah, dia mata berliannya itu, diamondnya itu dia besar-besar ya. Ada yang hard formation, dia pakai mata batu diamondnya itu yang kecil-kecil ya. Ada satu lagi namanya coring bit. Coring bit ini banyak juga jenisnya ya. Cuman yang jelas untuk bit coring ini dia pasti dalamnya, tengahnya bolong ya. Jadi yang dihancurkan adalah bagian pinggirnya, sehingga yang di bagian dalam akan terawetkan masuk ke dalam chambernya ya. Lanjut ya. Nah, untuk sistem keempat ya, namanya sistem circulation system ya, atau sistem sirkulasi, terdiri dari 4 subkomponen ya. Yang pertama adalah fluida pemboran ya, atau drilling fluid. Ada 3 jenis fluida pemboran ya. Yang pertama itu water based mud, lalu oil based mud, dan air or gas based mud. Jadi penggunaan dari ketiga jenis lumpur ini ya, lumpur pemboran ini, dia tergantung dari litologi yang kita tembus sebenarnya ya, sama karakter dari formasinya ya. Jadi biasanya water based mud ini biasanya ini adalah lumpur yang paling umum digunakan ya untuk lapisan yang tidak memiliki masalah tentunya. Lalu oil based mud adalah lumpur yang bahan pengaduknya itu dicampur dengan minyak ya. Oil based mud ya, biasanya digunakan untuk sumur yang menembus lapisan yang memiliki problem pemboran berupa swelling ya. Jadi ada shell itu adalah ada shell itu yang sifatnya swelling ya. Jadi dia bakalan bereaksi apabila terkena air ya. Nah, itu biasanya karena di shell ini mengandung mineral smectite ataupun marmorylonit ya. Nah, itu jadi untuk mencegah problem swelling tadi ya. Swelling ini adalah pengembangan dari sel ya, dari lempung ya, karena terkena air ya. Jadi lempungnya ini apabila terkena air, dia bakalan mengembang volumenya, sehingga bisa menyebabkan pipa pemboran itu terjepit ya, karena dia mengembang lumpurnya. Untuk mencegahnya biasanya menggunakan si lumpur oil based mud ini, karena nggak menggunakan air, sehingga nggak akan lempung ini nggak akan bereaksi ya. Sedangkan untuk air or